Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat makanan pendamping. Ini wajib ya, biasanya ada di hari Lebaran atau hari raya. Ini adalah tape ketan atau pulut atau tapai. Nah, kalian gak usah khawatir lagi, mulai sekarang udah bisa buat tape ketan sendiri dengan rasa yang legit dan manis tanpa asam. Nah, untuk itu ikuti aja ya tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Pertama-tama kita menyiapkan bahan pewarna alami. Di sini Mama Egi menggunakan daun katu. Nah, ini kita ambil daun katu yang tua ya. Nih sekarang kita ambil beberapa genggam lalu ditambahkan dengan 500 ml air. Setelah itu kita saring, ambil jusnya ya. Nah, kemudian siapkan beberapa helai daun pandan, letakkan di dasar loyang kukusan. Dan kita siapkan 1 kg beras ketan. Ini kita rendam dulu kurang lebih 2 jam. Tentunya udah dicuci bersih juga ya. Lalu kita masukkan langsung ke dalam loyangnya. Ini caranya sederhana, asal kalian ikutin step-stepnya dari awal sampai akhir ya. Dan ini akan kita kukus selama 30 menit. Nah, di tengah perjalanan sebelum mencapai 30 menit, kurang lebih 15 menitan, kalian boleh buka atau 20 menitan ya. Ini kita balik dulu. Nih, agar matangnya merata. Kita balik-balik dulu. Kalau udah, ini akan kembali kita tutup dan kukus sampai matang atau kurang lebih 30 menit. Jadi, seperti mengaron nasi ya. Nanti kalian bisa pegang kalau udah matang itu warnanya itu udah berubah. Nih, ini sekarang kita udah matang, kita angkat dulu dan kita bolak-balik. Nah, jika loyang kukusan kalian itu bolong-bolong, ini kalian pindahkan dulu ke wadah lain ya. Karena loyang Mama Eji ini tidak bolong-bolong, jadi Mama Eji tidak memindahkan. Nah, sebaiknya kalau loyang kukusan kalian itu bolong-bolong bagian bawahnya, kalian pindahkan ke wadah lain, diaduk-aduk seperti ini. Nih, kita aduk-aduk dulu. Jadi kita menggunakan air daun katu itu agar warnanya natural dan cakep ya. Jadi tidak menggunakan pewarna. Nah, sekarang kita tuangkan 400 ml jus katunya. Ini masukkan bertahap agar warnanya merata. Nah, kita aduk sedikit demi sedikit sampai tercampur. Kemudian tambahkan lagi. Oh ya, untuk penggunaan daun katu ini kan tadi tuh satu ikat tuh. Kita ambil bagian yang tuanya. Jadi keseluruhan daun katu itu Mama Eji langsung blender, kemudian saring. Itu dapatnya banyak ya. Jadi sisanya bisa kalian simpan di freezer, siapa tahu sewaktu-waktu nanti akan buat tape lagi. Jadi kita hanya memerlukan 400 ml air katu untuk 1 kilo. Nah, ini udah tercampur merata, warnanya cakep banget. Sangat alami dan natural ya. Kemudian kita akan kukus kembali. Ini kurang lebih 20-30 menit yang pasti sampai matang. Nah, tadi kan jika loyang kukusan kalian itu bolong-bolong kan nggak bisa tuh kalau kita untuk mengaduk air katunya. Jadi kalian pindahkan dulu, kemudian kukus kembali. Di tengah perjalanan kurang lebih 15 menit bisa kita aduk-aduk lagi ya. Nih, ini warnanya udah berubah, udah mulai matang. Kita tutup kembali, kukus sampai matang. Nah, kalau udah matang, kita angkat, salinkan ke wadah yang lebar ya, yang luas. Ini kita pindahkan dulu ke wadah yang lain. Oh ya, setiap penggunaan wadah ini usahakan kalian yakin wadahnya itu bersih dan higienis ya, nggak basah, pokoknya masih kering dan bersih. Ini juga mempengaruhi hasil dari tape nanti. Nah, satu wadah nggak cukup, jadi Mama Eji letakkan di wadah yang lain. Kemudian kita jangan sampai ada yang menggumpal gitu. Siapkan air batang aja, kalau pastinya nanti akan melekat-lekat di centongnya itu ya. Nih, kita pipih-pipihkan. Ini gunanya untuk menghilangkan uap panas dari ketan ini. Jadi kita harus dinginkan ketan ini sampai dingin. Nah, jadi dengan kita melebarkan,
itu akan lebih cepat uap panasnya hilang ya. Harus sampai dingin, tidak boleh masih dalam keadaan panas. Ini juga kita rapiin dulu. Sebagian orang merasa buat tape ini mudah-mudah gampang ya. Mudah-mudah gampang ya gampang. Susah-susah gampang. Nah kemudian kita siapkan ragi khusus tape. Mama Eji gunakan yang seperti ini. Gak tahu ya kalau di daerah kalian, tapi tentunya ada khusus untuk tape. Nih, bentuknya butiran. Kita akan ambil 3 butir ragi tape untuk 1 kilogram ketan. Ini udah cukup, fermentasinya tuh cukup baik ya. Nah, kita masukkan dulu di dalam plastik yang lain dan akan kita hancurkan. Mama Eji begini aja nih cara menghancurkannya, pakai cobek, digepuk-gepuk. Untuk sisanya kalian tutup rapat, simpan di wadah yang kedap agar nantinya ragi yang sisa itu masih bisa digunakan. Nih seperti ini, siapin aja cobek dan kita gepuk-gepuk perlahan sampai hancur halus. Seperti ini ya, nanti bisa diulang lagi ngegepuknya kalau masih kasar. Nah, ini udah dalam keadaan dingin, tidak panas lagi. Ingat, karena kita akan menaburkan ragi. Jadi ragi ini ditaburkan ke seluruh permukaan ketan ini dalam keadaan ketannya udah dingin. Taburkan ke seluruh permukaannya. Kalau ada sisanya yang masih kasar, raginya bisa ditumbuk lagi. Dan jangan lupa kita balik, taburi lagi sisi bagian bawahnya. Jadi seluruh permukaan tape ketan ini harus kita taburi dengan ragi. Nah, jadi dalam pengerjaannya yang pertama, semua wadah itu harus higienis, juga tangan tentunya ya. Walaupun nggak pakai sarung tangan, usahakan memang harus bersih. Jadi raginya itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal buruk lainnya. Dan jangan lupa ucapkan bismillah. Nih kita aduk dulu sampai merata. Juga untuk loyang yang satu lagi. Kalau dulu itu sempat gagal ya. Entah ya ini tadi tape itu rada-rada goib. Ya tapi mungkin kemungkinan sih yang terbesar ya tidak higienis kalau tape kita itu asem atau cara pengolahannya yang kurang tepat dalam pematangan ketan ataupun cara penaburan raginya, pencampurannya. Nah ini demi tuntutan pemirsa Mama Eji menggunakan sarung tangan. Ini kita campurkan dulu. Kalau melekat-lekat bisa celupkan tangan kita ke air yang matang. Kalau udah seperti pada umumnya kita bulat-bulatkan tapenya ya. Nih, kalau melekat bisa celupkan lagi ke air yang matang. Semuanya kita bulatkan. Warnanya ini cakep banget, natural, dan ini adalah tape yang emang benar-benar dicari ya kalau di pasaran itu, beda dengan menggunakan pewarna. Nah, atau mungkin di daerah kalian adakah yang menggunakan pewarna alami lainnya? Kalau di sini yaitu tadi Mama Eji menggunakan air daun katu. Nah, sekarang sebagian akan kita kemas. Biasanya tuh kalau di hari-hari raya dikemasnya di daun pisang, lebih cakep nanti dihidangkannya ya untuk tamu. Ini sih banyaknya sesuai selera aja. Di sini Mama Eji menyiapkan daun tuh ukuran segitu persegi. Kemudian kita masukkan 1 sendok. Dan ini cara melipat daunnya. Seperti takir gitu ya. Nah, sangat mudah dan nanti hasilnya cakep. Nih. Tuh, lucu kan kalau untuk dihidangkan. Nah, jadi ini sebagian Mama Eji masukkan di dalam daun sesuai dengan banyaknya daun yang ada. Ini juga daun sisa yang ada. Caranya sangat mudah, apalagi kalau untuk ide jualan ya. Dikemas begini lebih cakep.
Jadi tape ini biasanya dijadikan dessert atau hidangan pencuci mulut, hidangan pendamping di samping makanan-makanan wajib lainnya di hari raya. Nah, bagaimana kalau di daerah kalian? Oh ya, ada juga ya tape ketan hitam, tape uli yang dibiarkan berwarna putih. Jadi banyak banget macam-macam jenis tape atau pulut. Nah, ini nih nanti hasilnya bener deh. Lembut, legit, manis banget. Nah, ini sebagian udah ada yang udah kita kemas seperti ini tuh, lebih cakep ya tampilannya. Langsung aja kita letakkan di dalam wadah. Mama aja nggak kelihatan, ada yang tertinggal satu rupanya ya. Nah, sekarang ini bagian yang udah kita bulat-bulatkan tadi juga. Nih, kita masukkan juga di dalam wadah. Sebelumnya karena ada sisa daun pisangnya, Mama alasin aja. Nah, kita letakkan merata. Kalau mau dilapis 2 lapisan aja ya setidaknya. Nih, tapi kalau bisa juga dialasi lagi dengan daun pisang agar nantinya dia bentuknya itu tetap itu nggak berubah, nggak menyatu dengan yang lapisan bawah. Nah, ini tadi kita ralat, kita balik yang pakai wadahnya bagian atas. Nih, kita tutup kembali dengan sisa-sisa daun pisang. Tutup rapat. Dan simpan di wadah yang gelap, tidak terlalu terang gitu ya. Bisa di lemari penyimpanan makanan juga bisa. Nah, ini untuk bentuk yang kedua, kita akan bentuk takirnya juga. Jadi sesuai selera aja, mau diletakkan di daun pisang ataupun langsung begitu aja ya, bulet-bulet. Nah, ini siapa tahu ide untuk kalian bisa menggunakan daun pisang. Kita buat seperti perahu seperti ini. Caranya cukup mudah. Oh ya, yang pasti kalian juga harus ingat daun pisangnya harus bersih, kering. Jadi dicuci kemudian lemeskan aja di atas kompor, dilap kering yang bersih. Jadi memang wadah-wadahnya semua harus higienis ya. Nah, nggak pakai lidi, Mama ini langsung pakai strapless aja biar cepat. Nih, dapatnya cuman segini. Kalau udah sisa-sisa buletannya bisa kita masukkan. Ini ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya tempatnya. Karena keterbatasan daun pisang yang ada. Jadi seperti ini. Rasanya kalau diberi wadah daun pisang, tampilannya akan lebih cakep. Jadi nanti kalau dihidangkan juga tinggal diangkat dengan daun pisangnya aja. Seperti ini. Jadi proses pembuatan tape ketan ini juga sangat cukup simpel, tapi harus sabar. Jangan gegabah gerobokan. Juga peralatan yang digunakan itu juga harus bersih dan higienis. Nah, ini udah semua ya, kita letakkan di dalam wadah dan juga pastinya akan kita tutup. Nih, seperti ini. Nah, kedua tape ketan ini di dalam kedua wadah ini kita simpan di tempat yang lembab, tidak terlalu terang gitu ya. Ini akan kita simpan dan diamkan selama 3 malam. 4 hari 3 malam, jangan dibuka-buka dulu ya. Ini dia hasilnya setelah kita menanti. Akan udah tercium bau ragi. Bagaimanakah hasilnya? Sebenarnya Mama aja deg-degan juga sih. Nah, jadi seperti ini nih. Dan udah mulai terlihat mengeluarkan air. Ya, pada bagian dasar wadah itu ada airnya nih. Ini yang ini nih, itu udah terlihat lembut. Ini di wadah satunya. Kita keluarkan dulu ya. Warna daunnya juga udah berubah.
tidak hijau tua lagi. Nah, ini yang bulat-bulat. Kalian lihat tuh. Tuh, udah mengeluarkan air tape. Nih ya. Jadi maksimal itu dia akan, kalau masih 2 malam itu belum manis loh tapenya. Mama itu udah coba, udah lihat gitu ya. Ini hasilnya manis legit banget setelah 3 malam 4 hari. Nah, seperti ini. Gimana? Caranya cukup mudah, asalkan kalian tadi ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Oke ya, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.